Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terkini, fakta menarik, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola. Kali ini kita akan membahas tren terbaru yang menarik dan cukup fenomenal di kawasan Asia Tenggara, khususnya mengenai dua tim nasional yang menjadi sorotan banyak penggemar, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Keduanya kini menghadapi situasi yang cukup mirip setelah berpisah dengan pelatih asal Korea Selatan, dan menariknya, sejarah menunjukkan bahwa performa terbaik kedua tim justru tercapai ketika diasuh oleh pelatih dari negeri ginseng. Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi federasi sepak bola di kawasan tentang pentingnya kontinuitas kepelatihan, kecocokan filosofi pelatih dengan karakter pemain, dan strategi pembangunan tim jangka panjang. Mari kita ulas satu persatu bagaimana kondisi ini terjadi, mulai dari Timnas Indonesia. Pada Kamis 16 Oktober tahun 2025 PSSI secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Langkah ini menandai berakhirnya masa kerja Kluivert yang terbilang singkat dan penuh kontroversi. Publik dan pengamat sepak bola menilai keputusan ini cukup mengejutkan karena Kluivert sebenarnya diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi termasuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun yang terjadi justru sebaliknya, performa tim justru menurun signifikan di bawah arahan Kluivert. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari eksperimen taktik yang berlebihan, penempatan pemain di posisi yang tidak sesuai kemampuan, hingga kurangnya adaptasi strategi terhadap karakter pemain lokal. Hal ini membuat Garuda kehilangan arah permainan dan gagal menunjukkan peningkatan signifikan dari arah Sinteyong. Kondisi ini mengingatkan publik pada Vietnam yang sebelumnya juga menghadapi situasi serupa setelah berpisah dengan pelatih Korea Selatan Park Hang-seo. Park ditunjuk sebagai pelatih pada tahun 2017 dan sejak saat itu membawa revolusi bagi sepak bola Vietnam. Prestasi yang diraih Park cukup fenomenal, mulai dari menembus Piala Asia 2019 setelah absen selama 12 tahun, Vietnam berhasil melaju hingga perempat final, mengalahkan berbagai tim kuat di Asia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pendekatan taktik, disiplin, dan manajemen pemain yang diterapkan Park mampu memaksimalkan potensi tim. Tak hanya di level senior, Park juga sukses membawa tim U23 Vietnam melangkah ke final Piala Asia U23 2018. Meski akhirnya kalah dari Uzbekistan, pencapaian ini tetap menjadi bukti kemampuan Park dalam membangun generasi pemain muda yang berkualitas dan siap menghadapi kompetisi internasional. Selain itu, Park juga berhasil membawa Vietnam ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, meraih Piala AFF 2018, dan 2 medali emas SEA Games pada 2019 dan 2021. Semua pencapaian ini menegaskan dominasi Park Hang-seo sebagai sosok pelatih yang mampu membangun tim secara holistik dengan memperhatikan pengembangan pemain, strategi permainan, dan mentalitas bertanding. Namun setelah Park Hang-seo mundur pada 2023, performa Vietnam menurun tajam. Penggantinya, Philippe Troussier, yang memiliki reputasi besar setelah membawa Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2002, gagal memenuhi ekspektasi publik dan Federasi Sepak Bola Vietnam. Puncak kekecewaan terjadi saat Vietnam kalah dari Timnas Indonesia di kandang sendiri pada 2024. Setelah laga tersebut, Asosiasi Sepak Bola Vietnam resmi memecat Troussier. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kontinuitas kepelatihan dan kecocokan filosofi pelatih dengan karakter pemain lokal sangat menentukan keberhasilan tim nasional. Kisah serupa juga terjadi di Indonesia, di mana Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Sejak ditunjuk pada 2019, Shin berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Pencapaian ini membuat publik kembali optimis dengan kualitas sepak bola nasional. Prestasi Shin tidak hanya terbatas di level senior, ia juga sukses membawa 3 kelompok usia senior, U20, dan U23 menuju putaran final Piala Asia di masing-masing kategori. Puncak pencapaian terjadi pada Piala Asia U23 2024, ketika Indonesia hampir lolos ke Olimpiade 2024 setelah mencapai semifinal. Sayangnya kekalahan dari Irak di laga perebutan tempat ketiga dan dari Gini di babak playoff membuat mimpi tersebut pupus. Pada tahun yang sama,
Shin juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa skuad Garuda mendapat pujian publik dan media internasional setelah menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di 3 laga pertama, serta berhasil mengalahkan Arab Saudi di Jakarta. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pendekatan taktik Shin, disiplin latihan, serta pembangunan mental pemain berhasil memberikan hasil positif. Namun keputusan PSSI memecat Shin Tae yang pada pertengahan 2025 menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan supporter. Keputusan ini diikuti penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi, bahkan menembus Piala Dunia 2026. Namun sayangnya, ex-pemain Barcelona tersebut gagal memenuhi ekspektasi. Eksperimen taktik yang berlebihan dan penempatan pemain yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka justru membuat permainan timnas kehilangan arah. Alih-alih meningkat, performa tim justru menurun drastis. Hal ini kemudian menimbulkan kritik tajam dari media, analis, dan supporter yang menilai bahwa mengganti pelatih Korea Selatan dengan pelatih Eropa belum tentu solusi terbaik. Dari tren yang terjadi pada timnas Indonesia dan Vietnam, terlihat jelas bahwa pelatih Korea Selatan memiliki pengaruh signifikan dalam mengangkat kualitas tim nasional. Strategi yang diterapkan Shin Tae-yang dan Park Hang-seo tidak hanya fokus pada aspek teknis permainan, tetapi juga pada pembentukan mental pemain, disiplin, dan pembangunan budaya kerja tim yang kuat. Hal ini menjadi faktor pembeda antara keberhasilan tim nasional di bawah pelatih Korea Selatan dan penurunan performa setelah digantikan pelatih dari negara lain. Kedua kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi federasi sepak bola di Asia Tenggara, termasuk PSSI dan VFF, bahwa penggantian pelatih harus mempertimbangkan kecocokan filosofi, karakter pemain, dan kontinuitas pembangunan tim, bukan hanya reputasi atau nama besar pelatih. Tren ini juga menunjukkan bahwa pelatih Asia, khususnya Korea Selatan, memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap kondisi sepak bola Asia Tenggara, mulai dari karakteristik fisik pemain, gaya permainan lawan, hingga adaptasi taktik di kompetisi regional dan internasional. Keunggulan ini sulit digantikan oleh pelatih Eropa tanpa pengalaman panjang di kawasan tersebut. Ke depan baik Indonesia maupun Vietnam menghadapi tantangan untuk memastikan kelangsungan pembangunan tim nasional. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait kepelatihan, strategi pengembangan pemain muda, serta integrasi pemain diaspora atau naturalisasi agar tidak terjadi penurunan performa setelah berpisah dengan pelatih kunci. Sobat Cek Fakta. Dari tren ini bisa disimpulkan bahwa keberhasilan tim nasional tidak hanya ditentukan oleh nama besar pelatih, tetapi lebih kepada kesesuaian filosofi, pendekatan pengembangan pemain, kontinuitas program latihan, dan kemampuan membangun mental juara dalam tim. Kasus Indonesia dan Vietnam menjadi contoh nyata bagaimana perpisahan dengan pelatih yang tepat dapat mempengaruhi performa tim secara drastis. Sehingga federasi perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama ketika menyangkut pelatih kepala yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan performa tim nasional. Dengan memahami pola ini, federasi dapat membuat keputusan lebih bijaksana dalam memilih pengganti pelatih, memastikan strategi pembangunan tim nasional berjalan lancar, dan kualitas sepak bola nasional tetap kompetitif di kancah Asia dan internasional. Dan itu dia Sobat Cek Fakta. Ulasan lengkap mengenai tren timnas Indonesia dan Vietnam setelah berpisah dengan pelatih Korea Selatan, kisah Shin Tae-yang dan Park Hang-seo, pengaruhnya terhadap performa tim nasional, serta pelajaran penting bagi federasi sepak bola di Asia Tenggara. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, cerdas, dan cepat bersama Cek Fakta.